HKBP secara resmi memberikan dukungan penuh terhadap film Antara Mama, Cinta, dan Surga melalui penandatanganan MOU dengan rumah produksi. Film ini dianggap berhasil memotret pergumulan iman dan budaya yang dihadapi generasi muda Batak. Tak hanya mengangkat nilai sejarah, kerjasama ini juga memastikan setiap penonton turut berkontribusi nyata bagi pengembangan pelayanan gereja. Mengapa film ini begitu penting bagi edukasi generasi muda dan bagaimana bentuk kerjasama strategis ini? Saksikan liputan selengkapnya berikut ini. Dipersiapkan dengan sangat matang. Terima kasih. Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP menyatakan dukungan terhadap penayangan film layar lebar berjudul Antara Mama, Cinta, dan Surga Bahasa Cinta No Mensen. Film produksi Pim Features ini dinilai syarat akan nilai edukasi iman dan sejarah yang mengambil latar di berbagai situs ikonik milik HKBP. Dukungan ini dikukuhkan melalui pertemuan dan penandatanganan nota kesepahaman MOU antara Evorus HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan dengan pihak rumah produksi di kantor HKBP Distrik 8 DKI Jakarta pada Jumat 16 Januari 2026 lalu. Film yang disutradarai oleh Agustinus Sitorus ini mengangkat kisah pergulatan batin seorang pemuda bernama Bernard. Ia dihadapkan pada dilema antara memenuhi tradisi keluarga dan karir mapan atau mengikuti panggilan spiritual untuk melayani selayaknya semangat misionaris IL No Mensen. Kisah ini membingkai konflik keluarga, kasih sayang ibu, dan pencarian makna pengorbanan yang relevan bagi generasi muda saat ini. Salah satu daya tarik utama film ini adalah visualisasi lokasi yang autentik. Pengambilan gambar dilakukan langsung di situs-situs bersejarah dan aset milik HKBP di Tapanuli Utara. Lokasi tersebut meliputi Salib Kasih di Tarutung, Rumah Doa HKBP di Seminarium Sipoholon, Kompleks Kantor Pusat HKBP di Peraja, Gereja HKBP Damai Said Nihuta, hingga kawasan No Mensen Christian Center. Film bertajuk Antara Mama, Cinta, dan Surga Bahasa Cinta No Mensen ini dinilai Evorus sebagai karya yang hangat dan syarat edukasi iman. Melalui media film, gereja hadir memvisualisasikan pergumulan iman yang relevan dengan keluarga masa kini, namun tetap berakar kuat pada identitas spiritual Kristen Batak. Selain itu, produksi film ini juga melibatkan talenta muda melalui program magang, sejalan dengan visi pemberdayaan Naposo HKBP. Kerjasama ini juga berdampak pada pelayanan, di mana sebagian hasil penjualan tiket akan didonasikan untuk operasional pelayanan gereja. Film Antara Mama, Cinta, dan Surga dijadwalkan tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia mulai 19 Februari 2026. HKBP mengajak seluruh jemaat dan masyarakat untuk menyaksikan karya ini sebagai bentuk apresiasi terhadap nilai kekeluargaan dan sejarah pekabaran Injil di Tanah Batak. Shalom pemirsa, senang sekali bisa kembali menyapa Anda. Saya Anita Cianturi. Dan saya Finances Sihombing. Selamat datang di Surat Parsauran Immanuel versi digital edisi ke-6. Pemirsa, tentu dukungan HKBP terhadap film Antara Mama, Cinta, dan Surga Bahasa Cinta No Mensen ini bukan terjadi secara tiba-tiba. Ini adalah buah dari kolaborasi panjang yang berkelanjutan. Jika kita melihat ke belakang, inisiasi kerjasama ini sebenarnya sudah dibangun sejak periode kepemimpinan Evorus sebelumnya, yaitu Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Beliau yang membuka pintu sinergi dengan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba dan Pim Features untuk mempromosikan pariwisata dan situs sejarah gereja. Betul sekali, dan komitmen tersebut kini diperbaharui serta dikukuhkan oleh Evorus saat ini Pendeta Dr. Victor Tinambunan melalui penandatanganan MOU di kantor HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Jumat 16 Januari lalu. Dalam momen penting tersebut, Evorus didampingi langsung oleh Kepala Departemen Marturia yaitu Pendeta Bernard Manik, serta Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Pendeta Oloan Nainggolan. Kehadiran para pimpinan ini menegaskan bahwa dukungan terhadap film ini bersifat institusional dan strategis. Evorus menilai film ini memiliki nilai strategis, bukan hanya soal budaya, tapi ada misi edukasi dan inspirasi iman yang ingin disampaikan kepada generasi Naposo HKBP.
Berbicara mengenai pihak produksi, Pim Pictures atau PT Pariban Indomedia ini memiliki rekam jejak yang cukup solid dalam mengangkat budaya lokal. Didirikan tahun 2018 oleh Agustinus Sitorus, mereka sukses melahirkan film-film populer seperti Pariban Idola dari Tanah Jawa, Perjamuan Iblis, hingga Harta Tahta Boruni Raja. Tepat sekali. Namun ada satu hal penting yang dijelaskan oleh Agustinus Sitorus selaku sutradara mengenai judul dan konsep film ini. Beliau menegaskan bahwa meski menggunakan nama Nommensen dalam judul lengkapnya, ini bukanlah film sejarah atau biografi tentang Nommensen. Ini murni film anak muda dengan cerita kekinian. Benar. Agustinus menjelaskan pemilihan nama Nommensen dilakukan dalam rangka menginspirasi anak-anak muda untuk mengenal kembali jasa besar misionaris Nommensen kepada orang Batak. Jadi, spirit dan keteladanan Nommensen itulah yang diambil dan dimasukkan ke dalam konflik modern tokoh utamanya, Bernard, yang diperankan oleh Aldi Maldini. Konflik ceritanya sangat relevan dengan banyak keluarga Batak. Bernard adalah anak bungsu yang dipersiapkan keluarga menjadi PNS agar mapan. Namun ia justru mengalami pergulatan batin karena mimpi-mimpi tentang Nommensen yang memanggilnya menjadi pendeta. Pilihan ini bertentangan dengan harapan sang ibu atau mama yang diperankan oleh aktris senior Darti Manulang. Ini menggambarkan benturan antara tradisi, ekspektasi keluarga, dan panggilan pelayanan. Nilai tambahnya lagi, mereka tidak menggunakan set buatan, tapi terjun langsung di lokasi sejarah dan wilayah HKBP. Ini membuat atmosfer sejarah dan spiritualnya terasa sangat nyata. Eporus HKBP setelah mencermati film ini, memberikan kesaksian bahwa ini adalah karya yang hangat dan mampu memvisualisasikan pergumulan iman yang relevan dengan keluarga masa kini. Senada dengan Eporus, Kepala Departemen Merturia Pendeta Bernard Manik juga memberikan apresiasi. Beliau menilai ini adalah sebuah film keluarga yang syarat edukasi, intimasi, dan harmoni. Sebuah media yang efektif untuk menyampaikan pesan moral dan spiritual kepada jemaat. Selain nilai edukasi, ada bentuk kerjasama yang patut kita apresiasi. Dalam MOU disepakati bahwa 10% dari total pendapatan penjualan tiket yang akan didonasikan langsung ke HKBP untuk dana pelayanan gereja. Hal ini juga ditegaskan langsung oleh Eporus. Dengan menonton film ini, masyarakat tidak hanya menikmati karya yang bermakna, tetapi juga turut ambil bagian dalam menghadirkan kasih bagi sesama. Jadi, bagi Anda seluruh jemaat HKBP, para naposo, dan masyarakat luas, jangan sampai terlewat. Tandai kalender Anda pada tanggal 19 Februari 2026. Mari ajak seluruh keluarga, kerabat, dan rekan sepelayanan untuk datang ke bioskop. Ini saatnya kita memenuhi kursi bioskop untuk mengapresiasi karya yang mengangkat nilai iman dan budaya kita. Menonton film ini bukan sekedar hiburan, tapi langkah nyata mendukung pelayanan gereja. Saksikan film ini di bioskop seluruh Indonesia mulai 19 Februari nanti. Pemirsa, Kantor Pusat HKBP mengumumkan alokasi dana strategis pasca bencana ekologis yang bersumber dari donasi yang telah Bapak Ibu percayakan kepada HKBP beberapa waktu lalu. Langkah ini diambil sebagai wujud tanggung jawab teologis dan kepedulian nyata gereja HKBP dalam mendampingi jemaat serta masyarakat yang tengah berjuang memulihkan diri pasca bencana ekologis pada akhir tahun 2025 lalu. Dari total donasi bencana yang terhimpun sebesar 12 miliar, HKBP memutuskan untuk mengalokasikan 1 miliar secara khusus kepada Komisi Beasiswa. Dana ini didedikasikan bagi anak-anak korban bencana untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dan masa depan mereka. Bantuan tepat sasaran, pendataan, dan verifikasi dipercayakan langsung kepada para preses di daerah terdampak yang kemudian menyerahkan nama-nama layak terima ke Komisi Beasiswa. HKBP juga menyerukan doa bersama agar para korban segera pulih. Berita selanjutnya datang dari Kabupaten Samosir. Sekretaris Jenderal HKBP Pendeta Rikson Hutahayan hadir sebagai narasumber dalam pembinaan Parhalado HKBP Moria Palas di Sopo Agape GKP Tomok, Kamis 5 Februari 2026. Beliau membawakan materi bertajuk Transformasi Pengajaran Iman di Tengah Keluarga. Sekretaris Jenderal menekankan bahwa transformasi iman harus mewujud dalam tindakan nyata orang tua untuk turun ke bawah, mendampingi anak-anak mereka. Tujuannya spesifik, mengalihkan ketergantungan anak pada gawai dari pengaruh negatif menjadi sarana pendalaman iman yang positif. Sebagai wujud konkretnya, HKBP tengah mengerjakan proyek visualisasi buku Hasudungan Niroha.
Cerita Alkitab berbahasa Batak ini akan diubah ke format video audio visual agar lebih relevan bagi anak-anak dan pemuda. Pemirsa, Sekolah Tinggi Teologi HKBP Pematang Siantar memperkuat kolaborasi pelayanan dengan HKBP Distrik 14 Tebing Tinggi Deli. Hal ini ditandai dengan penandatanganan MOU dan perjanjian kerjasama dalam ibadah Bona Tahun Distrik pada Senin 9 Februari 2026 lalu. Dokumen kerjasama ditandatangani oleh Ketua STT HKBP Pendeta Dr. Sukanto Limbong dan Kepala LPPM Pendeta Dr. Jordan Pakpahan bersama Preses Distrik Pendeta Arthur Manuturi Sitorus. Kolaborasi ini akan fokus pada pembinaan teologis, penguatan kapasitas pelayanan, serta pendampingan diakoni kontekstual. Pemirsa, HKBP resmi menjadi tuan rumah Asia Regional Assembly UM atau ASRA pada tahun 2026. Puncak pembukaan kegiatan yang bertema The Beam in Our Eyes, Discrimination in Grace and Diakonia, digelar di HKBP Perdamaian Minggu 8 Februari 2026. Ibadah pembukaan yang dihadiri delegasi internasional dan nasional ini dilayani oleh Pendeta Kris Desina Sianturi sebagai liturgis dan Kepala Departemen Marturia Pendeta Bernard Manik sebagai pengkhotbah. Merujuk pada Kejadian 12, beliau menekankan tanggung jawab iman jemaat untuk mengalirkan berkat bagi sesama. Momen penting lainnya adalah pelantikan Reverend Juselin Arstudilo sebagai Head of UM Office in Pematang Siantar. Pelantikan dipimpin oleh Vice Moderator UM Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar yang juga secara resmi membuka kegiatan ASRA 2026 ini. Beliau mengapresiasi HKBP Perdamaian yang sukses memfasilitasi ibadah berbahasa Inggris dan menjadi tuan rumah yang baik. Sementara itu, mewakili tuan rumah dan Eporus HKBP, Kepala Departemen Koinonia Pendeta Dr. Deonal Sinaga menyambut hangat seluruh peserta dengan menekankan sejarah penting HKBP dalam acara internasional ini. Sambutan juga datang dari Eksekutif Sekretari UM, Pendeta Diah Ayu Krismawati yang menyampaikan salam dari kantor pusat UM di Jerman. Kita beralih ke kabar keprihatinan dari Sidikalang. Pada Rabu 11 Februari 2026, Kepala Departemen Diakonia HKBP Pendeta Eldarton Simbolon didampingi Preses Distrik 6 Dairi Pendeta Riedel Sihotang menjenguk ratusan siswa SMK HKBP Sidikalang yang dirawat akibat dugaan keracunan makanan. Dalam kunjungan bersama tim medis Yayasan Kesehatan HKBP dan perwakilan Dinas Pendidikan Sumatera Utara, terpantau kondisi siswa mulai membaik meski masih ada keluhan pusing. Mari kita doakan pemulihan para siswa. Benang merah pada minggu ketiga, 15 Februari 2026 dengan topik Yesus dimuliakan di atas gunung. Diambil dari Nas Lukas 9 ayat 28 sampai 36 dan 2 Samuel 22 ayat 44 sampai 51. Kita semua menyukai pengalaman puncak gunung. Momen ketika doa terasa begitu dekat, pujian begitu menggetarkan, dan masalah terasa jauh di bawah sana. Petrus pun merasakannya. Ia ingin mendirikan kemah dan tinggal di sana selamanya. Namun, tahukah Anda, Tuhan tidak memuliakan dirinya di atas gunung supaya kita bisa berkemah, melainkan supaya kita siap turun kembali ke lembah. Minggu ini temanya sangat agung. Dalam Lukas 9 ayat 28-36, Yesus berubah rupa, wajahnya bercahaya, dan suara Bapa menegaskan, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Namun perhatikan apa yang dibicarakan Yesus dengan Musa dan Elia. Mereka berbicara tentang kepergiannya di Yerusalem. Kemuliaan di atas gunung ini adalah persiapan untuk penderitaan di Bukit Golgota. Koneksinya dengan 2 Samuel 22 ayat 44-51 sangat kuat. Daud bernyanyi tentang Allah yang mengangkatnya menjadi kepala atas bangsa-bangsa setelah ia luput dari perbantahan rakyat. Daud melihat kemenangan setelah pergumulan. Benang merah minggu ini adalah kemuliaan sebagai jaminan kemenangan. Transfigurasi Yesus adalah bocoran bagi murid-muridnya dan kita bahwa di balik salib yang mengerikan nanti ada kemuliaan yang kekal. Kita menatap kemuliaan Yesus di atas gunung supaya kita tidak putus asa saat harus berjalan di lembah air mata. Ketaatan kepada Allah membutuhkan visi akan kemuliaan ini. Minggu ini adalah jembatan menuju masa-masa prapaskah. Para pengkhotbah kiranya jangan hanya melukiskan betapa silaunya pakaian Yesus. Sasar hati jemaat yang sedang lelah, katakan pada mereka, "Lihatlah Yesus yang mulia itu. Dia memiliki kuasa mutlak seperti nyanyian Daud.
namun Dia memilih turun gunung menuju Yerusalem demi menebus kita. Ajak jemaat untuk tidak sekedar mencari euforia rohani, tetapi mendengarkan suara Bapa. Dengarkanlah Dia. Ketaatan mendengar suara Yesus adalah kunci untuk menuruni gunung persoalan hidup dengan kepala tegak. Amin. Nah, kita punya segmen trivia menarik nih. Kita akan melihat keseruan dari kegiatan Asia Regional Assembly yang dilaksanakan di Medan. Pemirsa, sekarang saatnya kuis trivia. Namun di edisi kali ini ada hadiah menarik secara khusus untuk penonton yang berdomisili di Jakarta. Hadiahnya yaitu 10 tiket gratis gala premier film Antara Mama Cinta dan Surga, Bahasa Cinta Nomensen yang akan dilaksanakan tanggal 16 Februari 2026. Cara mendapatkannya dengan menjawab pertanyaan berikut. Jika kamu harus memilih, kamu lebih memilih menjadi PNS atau menjadi pendeta? Dan apa alasannya? Kami mencari jawaban paling jujur, unik dan menyentuh hati sesuai nafas film ini. Jawaban terbaik akan kami umumkan pada hari Sabtu 14 Februari 2026 di seluruh media sosial HKBP. Nah, sekarang kami mengumumkan pemenang di edisi lalu. Selamat kepada namanya yang tertera di layar. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga seluruh liputan dan informasi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan serta menguatkan iman kita. Saya Anita Sianturi. Dan saya Financie Sihombing. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Horas.